Pak Rinto mengamati begitu ya belakangan waktu ini banyak sekali fenomena terkait influencer khususnya di pasar-pasar keuangan yang mana membuat konten seputar investasi begitu ya. Ini sangat-sangat menarik perhatian bagi para masyarakat di Indonesia. Tentunya banyak juga yang berujung pada penipuan begitu atau investasi bodong. Sebetulnya dari kacamata Anda bagaimana melihat fenomena seperti ini Pak Rinto? Ya, sebenarnya fenomena ini bukan baru pertama kali ya. Kita masih ingat betul tahun 2020 itu mencuat satu kasus besar yaitu kasus investasi Joska, di mana pada tahun 2020 itu di bulan September kita membuat laporan kepada pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, dan saat ini si pelaku atau si terlapor pada waktu itu telah menjalani hukumannya selama 6 tahun 7 bulan kalau nggak keliru ya pada kemarin waktu diputuskan. Apa yang dilakukan oleh si terlapor, yaitu ketika si terlapor ini yang seorang edukator di bidang investasi justru memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara ilegal, karena dia bukanlah manajer investasi secara yang legal dan terdaftar di OJK, tetapi izinnya adalah untuk melakukan pendidikan investasi, pengelolaan keuangan di publik. Tetapi nyatanya kesempatan itu dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian kepada beberapa kliennya dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, yang terjadi dengan saat ini adalah tidak jauh beda dengan kondisi yang terjadi tahun 2020. Bahkan setelah itu muncul perkara-perkara yang dilaporkan, yaitu terkait dengan kripto, lalu bermunculan dalam bentuk yang lain lagi, sampai saat ini yang terjadi dengan kasus yang akan kita bahas ini justru adalah rentetan kejadian yang dimana terjadi pada saat ketika masyarakat membutuhkan investasi yang aman, proses investasi yang aman, tetapi dimanfaatkan oleh segelintir atau oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dan menyalahgunakan kesempatan itu. Begitu, Mas. Oke, baik. Lalu mengapa juga Anda katakan ini bukan hanya kali pertama terjadi, tapi sepertinya sangat sering begitu untuk dilakukan. Apakah memang karena lemahnya ancaman hukum atau memang masyarakat kita yang belum begitu teredukasi? Jadi ini sekali lagi saya katakan ini adalah kesempatan dalam kesempitan. Kalau kita berbicara sanksi hukum yang diterapkan yang berlaku terkait dengan penyalahgunaan kewenangan seperti ini, di pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal itu sudah sangat, pasal 90 dan pasal 91 itu sudah sangat berat hukumannya, yaitu 10 tahun penjara bagi pelaku kejahatan yang melakukan penipuan di sektor investasi atau di pasar modal, lalu kemudian memberikan keterangan yang tidak benar bahwa seolah-olah dia manajer investasi, ternyata dia tidak punya izin untuk itu. Maka ancaman hukumannya itu 10 tahun penjara, dan kalau dan ditambah dengan denda 15 miliar. Jadi saya rasa ancaman hukuman, sanksi pidana terkait hal ini dan denda ini juga sangat besar sekali. Lalu kenapa masih tetap bermunculan perkara-perkara sejenis? Ini tidak lebih kepada bahwa investasi seperti ini menggiurkan dan menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang sama, karena memang keuntungannya sangat besar sekali dan sangat menggiurkan, apalagi mengumpulkan dana dari masyarakat yang begitu besar. Dan tentunya ketika dana ini terkumpul dalam jumlah besar, maka si pelaku ini bisa kilap dan menyalahgunakan kesempatan yang ada untuk mengeruk keuntungan secara pribadi dan akhirnya menimbulkan kerugian kepada nasabah atau kliennya. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya hukumannya sudah sangat berat sekali. Oke, secara hukum bisa memberikan efek jera begitu ya, karena memang Anda katakan sangat berat, Pak Rinto. Pak Rinto, dikatakan juga di mana apabila begitu ya pelaku ini atau oknum ini mampu membalikan atau mengembalikan uang kepada para kliennya, apakah ini juga mampu menggugurkan hukuman? Dan kiranya termin waktunya secara undang-undang apakah juga ditentukan begitu untuk pengembalian dana dari klien ataupun nasabah yang juga masuk dalam investasi tersebut? Iya, bisa terjadi dua hal. Yang pertama, kalau kita beranjak pada dasar hukum pidana bahwa pengembalian kerugian atau permintaan maaf itu tidak menghapuskan unsur tindak pidana.
Tetapi bisa juga kita kembali kepada hal yang kedua, yaitu ketika terdapat pengembalian kerugian kepada korban, lalu kemudian sudah terlanjur dibuat laporan kepada pihak kepolisian, maka tergantung kepada kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, apakah mereka akan memanfaatkan institusi lembaga restoratif justice atau penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau tidak. Jika misalnya korban merasa bahwa kerugiannya sudah terbayarkan atau dikembalikan dan dia merasa bahwa tidak perlu lagi melakukan penuntutan atau proses hukum terhadap si pelaku, maka laporan terhadap pihak kepolisian itu dicabut atau dihentikan dan berakhir pada damai. Tetapi jika misalnya tidak tercukupi kerugian yang dikembalikan oleh pelaku, maka proses hukum masih tetap akan berjalan. Adapun misalnya ketika sudah sampai kepada tahap penuntutan di pengadilan misalnya, maka proses ini agak berat untuk dilakukan. Maka kalau ada pengembalian kerugian atau permintaan maaf, itu lebih kepada hal-hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya. Seperti itu, Mas.